Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Sukowiryanto, SPD MSI. Saya berhome base di program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, di tahun 2026, saya memiliki kesempatan untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang pertama. Di program studi Ekonomi Syariah, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya Ekonomi Industri Halal, Logistik dan Rantai Pasok Halal, Sistem Penjaminan Halal, serta isu kontemporer terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Pada video PDD UKT-PT kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah core saya, kepakaran bidang ilmu saya pada ekonomi industri halal. Mata kuliah ekonomi industri halal merupakan salah satu mata kuliah core inti prodi yang diajarkan dan wajib diambil oleh seluruh mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Pada mata kuliah ini akan membahas secara komprehensif terkait bagaimana perkembangan industri halal baik dalam skala nasional maupun secara global, serta sektor-sektor yang langsung bersinggungan dengan ekonomi industri halal, di antaranya makanan dan minuman halal, pariwisata halal, fashion halal, kemudian farmasi serta obat-obatan halal, serta institusi yang menaungi industri halal baik nasional maupun secara global di dunia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kemudian Indonesia juga dibekali keragaman hayati yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke terkait dengan pariwisata halal. Materi ini penting dipelajari karena mahasiswa tidak hanya belajar terkait dengan konsep. Di akhir nanti mahasiswa diminta untuk mengembangkan bagaimana model bisnis yang tepat untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Ekonomi Industri Halal, khususnya pada pertemuan pariwisata halal, capaian akhir yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa pada pertemuan kali ini, yang pertama, mahasiswa bisa membedakan terlebih dahulu antara wisata halal dan juga wisata religi. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pariwisata halal baik skala nasional maupun global dengan data terkini. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis standar global Muslim Travel Index atau GMTI. Kemudian GMTI tadi sebagai tolak ukur kesiapan destinasi ramah Muslim. Yang keempat, mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen wisata ramah Muslim sebagai nilai tambah di tempat-tempat destinasi wisata halal. Dan yang terakhir, kemampuan yang kelima, ini tidak terbatas hanya teori, ya, tapi di kemampuan yang kelima, teman-teman mahasiswa diharapkan mampu merancang satu model bisnis melalui bisnis model Canva bagaimana pengembangan wisata ramah Muslim. Kemudian cakupan pembelajaran pada materi pariwisata halal yang pertama terkait dengan perbedaan wisata halal dan wisata religi, kemudian bagaimana perkembangan industri halal nasional maupun global berbasis data, kemudian juga bagaimana standar GMTI, kemudian yang keempat ada fasilitas ramah Muslim, dan yang terakhir terkait dengan bisnis model Canva yang menopang pariwisata halal. Perkuliahan ini diajarkan secara luring atau offline di ruang kelas, diajarkan kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS untuk pembelajaran di dalam kelas. Selain pembelajaran di dalam kelas, nanti akan diberikan tugas-tugas di aplikasi-aplikasi mahasiswa seperti Leads gitu ya, untuk mengumpulkan tugas
agar tugas terpusat pada satu LMS. Di Leads juga terdapat bahan-bahan bacaan, ya, baik RPS maupun materi-materi ajar dan juga PPT yang bisa diakses oleh para mahasiswa sewaktu-waktu, kapanpun dan dimanapun, agar memudahkan teman-teman mahasiswa untuk kembali mereview apa yang sudah didapat di dalam kelas. Perkuliahan ini menggunakan metode ceramah yang interaktif, ya, yang berpusat kepada mahasiswa, gitu ya. Dosen sebagai penjembatan apa yang sudah mahasiswa gali lebih dahulu sebelum masuk ke kelas. Akan ada juga studi-studi kasus untuk menganalisa bagaimana destinasi-destinasi wisata halal yang sudah existing, yang sudah ada di Indonesia, pengembangannya. Nanti juga bisa kita kembangkan di akhir dengan bisnis model Canva, bagaimana pengembangan tempat-tempat wisata halal atau tempat-tempat wisata ramah muslim. Jangan lupa juga GMTI dianalisa untuk jump in, untuk masuk ke dalam bisnis model Canva agar bisnis model pariwisata halal yang didesain oleh para mahasiswa bisa sesuai dengan indeks yang sudah ada secara global. Interaksi saya bersama mahasiswa, selain di kelas secara aktif, interaksi saya adakan di Leads atau learning Moodle kami, gitu ya. Di sana ada kolom chat, nanti mahasiswa bisa bertanya jika sewaktu-waktu mengalami kesulitan terkait pemahaman apa yang sudah dia dapat di dalam kelas. Jadi interaksi yang ada, sekali lagi, tidak hanya terbatas dalam ruang kelas, tapi bisa menggunakan aplikasi learning Moodle system. Interaksi ini perlu dilakukan karena interaksi yang baik dalam pembelajaran, saya anggap interaksinya harus selalu dua arah. Tidak hanya satu arah melalui dosen sebagai pengajar, tapi dosen juga diminta untuk mendapatkan feedback dari para mahasiswa yang mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari dosen. Pada mata kuliah ini juga, Prodi menitipkan 3 CPMK yang dibebankan pada mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Tiap CPMK-nya memiliki bobot masing-masing untuk penilaian. Di CPMK 1, 20% penilaiannya, kemudian di CPMK 2, 40%, dan di CPMK 3, 40% untuk menilai evaluasi akhir mahasiswa. Pada mata kuliah ini, saya bersama tim pengembang RPS, bahan ajar ekonomi industri halal, juga sudah berhasil menerbitkan 1 buku yang digunakan sebagai acuan utama untuk mata kuliah ekonomi industri halal. Buku ini kami buat gitu ya untuk para mahasiswa. Selain diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, buku ini juga menjadi salah satu rujukan dari beberapa kampus untuk mata kuliah ekonomi industri halal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu lagi ya semua teman-teman di mata kuliah kita di Ekonomi Industri Halal hari ini. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan yang akan ngebahas terkait dengan pariwisata halal ya. Tapi sebelumnya saya mau reminder juga nih untuk minggu lalu seperti biasa ya. Minggu lalu kita ngebahas apa ya? Yang belakang bertanya, yang ngebahas apa kita minggu lalu? Oh, kosmetik halal. Oke, kosmetik halal ya. Jadi di Indonesia maupun di dunia itu ya, perkembangan terkait dengan kosmetik halal ini udah besar banget ya. Sekarang aja teman-teman gitu ya, ini kosmetik bisa dipakai cowok ataupun cewek ya. Jadi bisa dipakai cowok ataupun cewek. Kosmetik itu jadi kita udah mulai lebih aware terkait dengan kehalalannya ya, terkait dengan kosmetik. Oke, masih ingat ya. Nah, hari ini gitu ya. Nah, kosmetik tadi gitu ya. Nanti kita juga bisa nih bawa ke tempat jalan-jalan lah. Kita jalan-jalan ya kan. Kalau jalan-jalan pasti pakai makeup ya, sunscreen lah, minimal sunscreen gitu ya. Nah, kita hari ini kita akan ngebahas tempat-tempatnya nih. Kalau kemarin kita udah ngomongin, oh iya ya, kosmetiknya nih udah halal nih, makanannya juga udah pernah nih, makanannya halal nih. Hari ini kita ngebahas terkait dengan pariwisata halal ya. Nah, tujuan akhir dari pembelajaran ini
diharapkan mahasiswa mampu nantinya ngembangin suatu model bisnis kanvas, ya, model bisnis kanvas terkait dengan pariwisata halal. Oke, saya next ya. Oke, nah ini capaian pembelajarannya dan peta materi kelihatan ya, yang belakang kelihatan ya, semuanya kelihatan ya. Oke, terkait dengan yang pertama konsep pariwisata halal, ya. Perbedaan wisata syariah dan juga wisata religi, kemudian perkembangan industrinya, ada standar GMTI, fasilitas ramah muslim, dan juga destinasi prioritas. Nah, ini pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu nih, apa sih pariwisata halal gitu ya. Nah, ini di depan. Pariwisata halal atau halal tourism adalah segmen wisata yang menyediakan produk dan layanan sesuai prinsip syariah. Mulai dari akomodasi dari awal, kuliner, hingga aktivitas-aktivitas wisatanya itu ya. Jadi akomodasinya tuh, akomodasi berarti apa? Akomodasi itu apa sih? Akomodasi apa, Mas? Logistik, transportasi ya. Itu harus halal tuh. Itu ya. Kemudian kuliner, kalau kuliner kita udah nggak ada debat lah ya. Kita udah tahu tuh harus halal. Kemudian aktivitas wisatanya, gitu ya. Aktivitas wisatanya itu nggak ada yang boleh gitu ya. Misalnya nih sara gitu ya, sara, pornografi, porno aksi ini nggak boleh gitu. Oke, dia nggak jual makanan haram, oke dia nggak jual transportasinya halal. Tapi ternyata penampilan orangnya nggak halal gitu ya. Ternyata ada atraksinya gitu ya. Orangnya bajunya kebuka-kebuka. Nah, itu kan nggak boleh gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa mengabaikan kenyamanan wisatawan non muslim. Jadi ini tuh bisa untuk siapa aja gitu ya. Bisa untuk orang Islam ataupun non muslim itu boleh gitu ya, untuk ke tempat wisata halalnya gitu. Ya, jadi semuanya, karena industri halal itu tidak terbatas pada orang-orang Islam aja gitu ya. Kayak misalnya kalau kita ngomongin bank deh. Bank boleh kan? Misalnya ada orang yang non muslim gitu mau nabung di BSI, itu boleh nggak? Boleh gitu. Begitu juga dengan tempat wisata halal gitu ya. Wisata halal ini siapapun bisa. Kenapa sih dia halal? Nah, nanti ya. Bukan, nah menurut jurnal ya, wisata halal itu bukan sekedar wisata ke tempat ibadah. Ya, bukan yang jalan-jalan ke tempat ibadah, misalnya ke Masjid Istiqlal. Nah, itu bukan wisata halal itu. Nah, nanti bedanya ada wisata religi gitu ya. Kemudian prinsip umumnya terhindar dari kemusyrikan. Ya, di situ nggak ada musyrik, di situ ternyata nggak boleh di tempat wisata itu nyembah-nyembah gitu ya, selain misalnya nyembah-nyembah dewa-dewa lain gitu, nyembah-nyembah patung segala macam itu nggak boleh gitu ya. Kemudian ada kemaksiatan, kemudorotan, dan juga ya, wisata halal ini berorientasi pada kemaslahatan material dan juga spiritual. Istilah lain, kalau di negara-negara lain di dunia ini kita mengenalnya adalah Muslim friendly tourism, ya, wisatawan ramah Muslim, ya, atau halal friendly travel destination, halal lifestyle tourism kalau menurut Kemenparekraf, gitu ya, yaitu halal lifestyle tourism. Jadi gaya hidup halal untuk wisata gitu. Jadi tempat wisatanya itu halal semua. Nah, landasan nilainya dari Al-Baqarah 168, wahai manusia, itu udah tahulah, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Kemudian dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Artinya apa? Kita disuruh jalan-jalan gitu, jangan ngedekem di rumah aja, jangan menetap di rumah aja gitu, jalan-jalan gitu ya. Paling jauh Mas Fakih kemana Mas? Jalan-jalan Mas? Paling jauh jalan-jalan? Ke gunung. Oh, ke gunung. Oh, kemarin naik gunung. Ke gunung mana? Gunung Sumbing. Oh, Gunung Sumbing. Sama Wahyu bukan? Sama Wahyu. Oh, bukan. Soalnya Wahyu tuh apa namanya? Penelitiannya dulu ada Katingamun dulu terkait dengan Gunung Sumbing. Perahu apa? Sumbing ya? Sumbing ya? Gunung Sumbing kan, bener kan? Ya, dengan Gunung Sumbing gitu. Nah, mungkin nanti juga bisa nih. Jadi mata kuliah ini nanti bisa nih, oh pariwisata halal mau Fakih jadiin tugas akhir skripsi bisa gitu. Mungkin karena Sumbing itu menurut penelitiannya
Mas Wahyu itu ya, dia termasuk salah satu gunung yang ramah Muslim, gitu kan. Kalau mau sholat ya di bawah di base camp ada kan musola, ya walaupun kecil kan. Oke, ya kayak gitu-gitulah ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya infokan ke teman-teman, bahwasanya ada perbedaan mendasar terkait dengan wisata syariah atau halal dan wisata religi. Itu ya. Ini yang pertama, fokusnya kalau wisata syariah adalah kepatuhan pada standar syariah di seluruh aspek perjalanan. Jadi semua aspeknya harus halal. Itu ya. Nah, kalau wisata religi, ini motivasi utamanya adalah keagamaan atau spiritual. Ya, kemudian cakupannya akomodasi, kuliner, transportasi, hiburan, destinasinya apapun bisa asal halal. Kemudian tujuan wisatanya bisa alam, kayak tadi misalnya ke Gunung Sumbing, itu bisa halal tourism. Kemudian terkait dengan budaya, tujuan budaya gitu, kita jalan-jalan kemana gitu, ke Malaysia atau ke Jepang, ke budaya, nah bisa itu. Kemudian ke kota, kemudian MICE, itu asal layanan halal. Kemudian targetnya wisatawan muslim maupun non muslim yang menginginkan layanan sesuai syariah. Jadi ada loh orang non muslim itu yang kepengen syariah juga ada, karena mungkin makanan-makanannya gitu ya, kepengen makanan-makanannya halal gitu. Nah dari sini. Kemudian contoh layanannya, hotel bersertifikat halal, restoran halal, tidak ada minuman beralkohol, fasilitas ibadah memadai. Kemudian kalau wisata religi, nah kita lihat di sini tadi, fokus utamanya adalah untuk ibadah. Emang benar-benar buat ibadah. Kemudian cakupannya biasanya kunjungannya ke masjid atau ke makam ulama atau wali atau situs bersejarah Islam. Tujuan wisatanya, nah tempat-tempat religius. Targetnya harus wajib religinya muslim, dan contoh layanannya ini tidak selalu memenuhi standar layanan syariah yang menyeluruh. Akomodasi umum. Contohnya apa coba? Kalau wisata religi contohnya apa coba? Mbak yang belakang. Oh, jalan-jalan ke ziarah ke Wali Songo. Benar ya? Jalan-jalan ke Wali Songo itu salah satu contoh layanan dari wisata religi. Atau yang kalau orang Islam ke Mekah atau ke Madinah itu wisata religi apa wisata syariah? Religi. Nah, oke, religi ya berarti ya. Jadi kalau pergi ke Mekah atau Madinah itu wisata religi. Kalau misalnya orang Kristen gitu ya, orang Kristen atau orang Nasrani gitu ke Vatikan, itu biasanya itu wisata religi dia. Itu mengunjungi pausnya gitu ya, segala macam lah. Nah itu adalah wisata religi. Itu terkait perbedaan mendasar ya, terkait dengan wisata syariah dan juga wisata religi. Oke. Selanjutnya, nah ini data-data teman-teman ya, data-data terkait dengan pertumbuhan pasar wisata global ya. Dari tahun 2023 ke 2024, kunjungan kedatangan wisatawan muslim internasional ke Indonesia ini naik 25%. Ini pasca pandemi ya, habis pandemi itu naik gitu ya. 176 juta wisatawan luar negeri internasional yang datang ke Indonesia. Kemudian 245 juta ini adalah proyeksi kedatangan wisatawan muslim internasional pada tahun 2030. Nah, di tahun 2030 Indonesia menargetkan ya 245 juta orang-orang wisatawan muslim wisatawan yang beragama Islam gitu ya datang ke Indonesia. Kemudian nah di proyeksi pembelajarannya pada 2030 adalah 230 miliar US dollar, itu seluruh dunia. Jadi orang-orang muslim akan berbelanja, proyeksinya 2030 itu 230 miliar US dollar. Kemudian proyeksi nilai ekonomi Islam global pada tahun 2029 ini naik dari 2,6 triliun di 2024 naik di 3,56 triliun di tahun 2029. Nah, ini ada 3 sorotan perkembangannya terkait dengan pertumbuhan pasar wisata halal global. Yang pertama, pertumbuhan didorong oleh purpose driven travel ya, inklusivitas layanan dan inovasi digital ya, aplikasi halal travel, e-wallet syariah. Nah, didukung sama itu, semakin mudah orang mengakses keuangannya, jadi semakin banyak orang berkunjung. Kemudian 6 sektor ekonomi syariah termasuk pariwisata menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Islam global senilai 2,6 yang tadi ya, 2,6 ini naik. Kemudian
kompetisi antar negara OKI, ya negara-negara OKI itu organisasi Islam lah, organisasi negara-negara Islam itu OKI, itu kayak Malaysia, Turki, Indonesia dan sebagainya. Ini semakin ketat pariwisatanya, ya, dalam merebut pangsa pasar wisatawan Muslim. Oke, ada yang mau tanyain dulu dari 2 slide ini? Enggak? Oke, next ya. Oke, perkembangan pariwisata halal di Indonesia. Nah, teman-teman, di sini ada perkembangan bagaimana pariwisata halal di Indonesia ini berkembang, itu ya. Yang pertama, peringkat GMTI Indonesia pada tahun 2019, 2023 dan 2024 ini peringkat 1 paling tinggi wisatawan Muslim di GMTI. Tapi ternyata pada tahun 2025 ini turun peringkatnya ke nomor 5 ya. Karena tadi persaingan makin ketat. Nah, Indonesia ini kurang berinovasi gitu ya. Nah, nanti makanya di akhir pertemuan ini saya kepengen teman-teman berdiskusi ya. Per kelompok, bisa individu nantinya berdiskusi model bisnis yang kayak gimana sih ya yang bisa diandalkan oleh Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal. Karena tadi tiba-tiba tahun 2025 ini merosot kita ke nomor 5. Nah, kemudian menurut Kementerian Kemenparekraf gitu ya, ekonomi kreatif, pertumbuhan kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia dari 2019 ke 2023 ini naiknya 3 juta gitu ya, dari 1,2 ke 1,5 juta wisatawan gitu ya. Ya. Iya, 300 juta. Ya 300.000, sorry. Ya 300.000. Ya cuman naik 300.000. Nah, ini kan kenapa gitu? Kayaknya ada yang salah kan, cuman wisatanya itu aja kan. Kalau misalnya kita kalau mau ke Singapura nih misalnya, oh iya nanti mau ke Universal lah. Nah, kalau orang luar tuh belum tentu mau ke Dufan kan? Ya kan? Belum tentu mau ke Dufan, walaupun Dufan itu udah jadi Dufan Ancol itu udah jadi wisata halal. Jadi termasuk 10 wisata halal yang dicanangkan di Jakarta. Dufan, Ancol, Monas. Yang paling terdekat dengan kampus kalian tahu nggak mana? Taman Mini agak jauhan dikit lah. Yang paling dekat Buperta jauhan lagi, ada yang tahu? Buperta Cibubur jauhan. Mana tahu nggak? Nah, cakep ya. Setu Babakan. Ada yang pernah Setu Babakan nggak? Nggak pernah ya, Setu Babakan ya. Dekat rumahnya Mas Yoga. Oh, dekat rumahnya Mas Yoga. Nggak Warlock ya. Jadi di sana itu salah satu wisata halal di Jakarta Selatan gitu. Ya karena tadi kalau kita mau makanan halal di Setu Babakan gampang, tinggal makan roti buaya, ya kan? Roti buaya, ada bir peletok tuh udah halal, dia nggak haram karena memang bir. Kenapa? Kan biasanya nama-nama bir tuh nggak boleh. Tapi kan karena kemarin udah kita pelajarin juga, birnya ini udah jadi adat, ini nggak apa-apa, ya. Nah itu salah satu terdekat kita. Nah makanya apa sih di Indonesia ini kira-kira ya teman-teman ya? Nanti coba kita diskusi ya. Kira-kira apa yang bisa dijadiin tempat wisata halal? Jadi orang ke Indonesia mau ke sana. Kalau kita ke Bali kan nggak kayak gitu. Orang Indonesia kan taunya Bali nih. Walaupun Bali sekarang juga ya lumayan lah. Pasti banyak orang luar ke sana. Tapi juga orang luar tuh kalau mau surfing atau diving udah gerak tuh ke Lombok. Nah, Lombok itu jadi salah satu wisata halal di 2019 ya. Lombok ada namanya daerah Sembalun. Sembalun Lombok itu jadi tempat destinasi honeymoon terbaik di dunia. Nah gitu, kalau ntar misalnya Mas Faki gitu ya mau honeymoon gitu ya ke sana gitu, mau honeymoon ke sana, ya itu 2019 terbaik gitu. Sembalun tuh kayak puncak lah di Lombok, jadi dingin gitu, adem gitu. Kan suka naik gunung kan, Mas Faki kan? Oh, ke Gunung Rinjani, tinggi banget dong gitu ya. Ya, nah itu, jadi kita bagaimana nanti mengolah tempat-tempat itu ya jadi halal destination, ya. Kemudian 1.500 desa wisata itu dikembangkan, jadi desa wisata ramah Muslim di seluruh Indonesia. Nah ini lagi dikembangkan ya. Ini menurut Kementerian Pariwisata RI dan juga BPJPH. Oke. Nah ini yang tadi saya infokan ya teman-teman ya. Jadi dunia tuh punya indeks. Ya, indeks buat ngukur, ya, ngukur Global Muslim Travel Index. Diukurnya dari apa? Ini indeks tahunan Mastercard. Jadi Mastercard ya, kan
Teman-teman di sini GPN apa Mastercard nih? ATM-nya. Oh, GPN ya. Jadi kalau Mastercard itu dihitung dari transaksi di Mastercard. Kan kelihatan tuh, ini transaksi misalnya Mas Rajwa tadi ya. Mas Rajwa ini kan udah kelihatan nih, misalnya agamanya Islam nih, orang Muslim gitu kan. Nah, dia belanjain di mana aja itu kedetek data kita. Itu walaupun nggak boleh disebarin kemana-mana. Itu kedetek di mana-mana gitu ya. Nah, dia diukur ya. Yang pertama ada akses, kemudian komunikasi, environment, dan juga services gitu ya. Nah, 4 ini diukur sama GMTI. Nah, kalau akses itu apa? Kemudahan akses. Misalnya tadi Mas Rajwa pergi ke Dufan. Oh, dilihat nih akses di sana gampang nggak ya di sana? Kemudian kebijakan visa di sana bisa nggak nih pembayaran pakai Visa atau Mastercard gitu, bisa atau enggak? Kemudian transportasi connect nggak? Oh, ternyata kalau ke Ancol atau Dufan gitu udah connect nih dari bandara gitu kan, dari bandara misalnya ada langsung TJ, walaupun TJ dari bandara kan ke Blok M doang ya, ya kan, ke Blok M doang kan, belum ke Ancol, belum ke sana. Nah, dari Ancol turun ntar ada Warawiri itu ke Dufan, nah itu kan connect gitu ya. Kemudian transportasi penerbangan menuju kunjungan ke wisata non muslimnya itu apakah boleh nggak apa-apa? Ya. Atau ada syarat khusus nih? Oh, kalau syarat khususnya nggak ada, boleh nggak apa-apa gitu ya. Ya asalkan ya tadi kita tetap teguh nih imannya nih. Kalau emang masih masih pakai kerudung gitu ya, kayak cewek tadi silakan pakai kerudung gitu ya. Jangan gara-gara saya mau ke Vatikan nih, mau ke Italia nih gitu ya, atau mau ke Bali nih. Saya mau ke Bali, saya harus ngelepas kerudung saya ini, nggak gitu juga itu ya. Atau mau ke pantai-pantai gitu ya, itu harus ngelepas kerudung saya, enggak. Di Lombok ya teman-teman, di Lombok itu ada yang dipisahin tuh. Wisata muslim, cowok apa cewek pantainya itu. Dipisah. Ada ya nggak kelihatan ya, sama kayak misalnya di Uni Emirat tuh ya, di Uni Emirat tuh ada tuh. Jadi memang pantai khusus cewek, ada pantai khusus cowok gitu. Ya tapi ya mungkin kita nggak bisa ngebayang karena kita belum kesana ya. Tapi ya itu nggak apa-apa gitu. Ya jadi ya makanya ketika ya tadi makanya teman-teman harus dipisahkan lah ketika wisata yang benar-benar mau religi gitu ya. Kalau religi itu kan intinya tadi buat nambah keimanan kita, itu kan. Atau wisata yang ya refreshing aja biasa, tapi mau sholat gampang, mau makan gampang dan sebagainya gampang. Itu wisata halal, wisata religi ya. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada siang hari ini. Semoga kita semua sukses selalu ya teman-teman ya. Ya, jangan lupa nanti teman-teman dilihat di Leeds gitu ya. Ada beberapa tadi tugasnya terkait dengan BMC, tolong di-upload di Leeds ya. Terkait bisnis model Canva tolong di-upload di Leeds. Nanti agar kita bisa di minggu depan kita diskusikan lagi. Baik, saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.